Dulu ya biar ada alasan memakai gitu, biar supaya kita tetap jaga protokol kesehatan. Insya Allah sehat semuanya, amin. Ribet Pak ceramah pakai masker. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب Mustafa balik. Yuk semangat Pak, moga Allah berkahi kita, amin. Ya wasi'al Muhammadun sayyidul kaunaini wassaqnaini wal fariqaini min urbin wa min ajami ya Rabb Mustafa balligh maqasidana waghfir, amin ya Allah. نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا رب قبول hajat kami ya Allah, hajat sahibul bait ya Allah, dan semua kami yang hadir ya Allah, amin. Ya wasi'al wal habibul ladzi turja syafa'atuhu, mudah-mudahan semua yang hadir dapat syafaat. Besok di akhirat kita bisa ketemu Nabi Muhammad. Mengharap syafaatul uzma dari beliau, sehingga Allah maafin, ampunin khilaf dan dosa-dosa kita semua. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi ya Rabb Mustafa balligh maqam waghfir, amin ya Rabb qubul. Allahumma agnina bil ilmi, amin. Mudah-mudahan yang bilang amin jadi orang kaya. Kirain kaya aminnya rada kuat ini. Saya mau tanya bapak-bapak, mau kaya ilmu apa kaya harta? Benar, ilmu doang, harta nggak mau Pak. Jadi dua-duanya nih. Yang mudah-mudahan yang dua-duanya segera dapat dua. Maksudnya dunia dapat, akhirat. Dengan cara apa kita dapatin dunia? Man arada dunia fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Pengen dapetin dunia dengan ilmu, betul. Pengen dapetin akhirat juga dengan ilmu. Pengen dapetin dunia akhirat dua-duanya juga dengan cakep Pak. Sambil syukuran, sambil kita ngaji, betul. Maulidan kita ngaji, taklim apalagi. Mudah-mudahan semuanya min ahlil ilm, orang yang cinta sama ilmu. Kalau kita nggak jadi ulama, jatuh di anak ada yang jadi ulama. Anak nggak jadi, jatuh di cucu ulama. Paling kagak punya menantu, nanti menantunya ulama. Amin apa Pak? Amin sambil makan nggak apa-apa dah. Mudah-mudahan qabul, amin. Allahumma agnina bil ilmi, amin. Wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana ma madha. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa qarabatihi ajma'in. Allahumma ighfir lana zunubana. Moga semua kita yang hadir senantiasa dapat ampunan-ampunan dosa, diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sakit moga Allah kasih sehat, terutama untuk ibu ini ya, Ibu Wardiningsih ya. Mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi, yang sakit moga sehat, yang rezekinya sulit moga lancar, yang urusannya susah Allah kasih mudah, yang hajat sampai di malam belum dikabul moga segera diijabah, yang utangnya banyak jangan sedih ya Pak ya,
Mudah-mudahan pulang dari sini utangnya tambah lunas, jangan tambah banyak, tambah impas. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna an nurabbiya auladana likay yakuna salihin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jahada haqqa jihadihi libtigha'i mardati rabbir rahim wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa qarabatihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Aw kama qala aidan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Ya ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Mudah-mudahan semua yang hadir ya Allah kasih kami hati yang lapang. Moga urusan kami dunia akhirat dikasih mudah dan gampang. Golongkan kami termasuk orang-orang yang hidup bahagia dan senang. Sebelum mati moga kita bisa lunasin kompak juga utangnya. Amin ya robbal. Salam takzim dan hormat saya kepada keluarga besar Bapak Mukhlasin beserta Ibu Sumiati yang hari ini bertasyakur. Alhamdulillah beliau punya anak yang bernama Ananda Geraldine Bayu Saputra. Masya Allah yang dikhitan, mudah-mudahan segera Allah berikan sehat, amin. Kemudian kita doain biar jadi anak yang saleh, anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, anak yang berbakti kepada ayah bundanya, dan anak yang berguna bagi agama nusa bangsanya. Salam takzim juga buat para tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW, aparatur pemerintah baik sipil maupun militer. Ada juga saya lihat ini Pak RW, ada Pak RW Pak, Pak RT ada, alhamdulillah semuanya ada. Pak Lurah ada Pak, Camat, Bupati, Gubernur, Presiden ada Pak. Kalau kagak udah mati. Ya mudah-mudahan kita semua terutama bapak-bapak, para tuan-tuan guru yang hadir, Al-Fakir mohon maaf, juga yang saya hormati Bang Hambali Menteri Perhubungan. Ya mudah-mudahan semuanya bapak-bapak yang hadir sehat panjang umur, amin. Di tempat yang penuh berkah ini yuk bareng-bareng kita ngucap alhamdulillah. Kita bersyukur ya Pak sama Allah, alhamdulillah badan masih sehat, bisa silaturahim, bisa bermuajahah, bisa ta'lim di rumah atau kediaman sahibul bait. Ya Allah, golongkan kami termasuk orang-orang yang pandai bersyukur. Selain syukur nikmat, salawat salam terlimpah curah kepada junjungan tercinta Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat dan para pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita ya Allah izinkan kami semua jangan ada yang ketinggalan ya Pak ya. Semua dapat syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, izinkan malam ini masih semangat kan ya Pak? Ini romananya kalau udah ngajinya pakai kursi jider ini Pak. Ngaji sambil nyender, ujung-ujungnya tidur. Ngajinya pada nah itu mudah-mudahan belum nih, amin. Yang saya tahu orang kalau ngaji kadang-kadang ada pantunnya, ikan sepat lah, ikan gabus, lebih cepat lebih, ini bener Pak ini di pojokan ada yang pantun ikan sepat ikan gabus, tengah-tengah bilang cakep dong Pak, cakep begitu.
ikan sepat, ikan gabus. Pokoknya yang bilang cakep saya doain ntar ke masjid, sendalnya yang jelek jadi cakep. Ikan sepat, ikan gabus, tengah-tengah ada burung pelatuk. Kalau bisa katanya Ustaz Aang udah ceramahnya lebih cepat lebih bagus. Makin lama dengerin ceramah mata makin ini ngantuk Pak. Sepet doang ya Pak. Hadirin, kalau sudah ngomongin soal ngaji, kita ngomongin majelis berkah. Ini majelis berkah loh Pak. Kalau orang tahu hebatnya di majelis berkah, mereka pada berbondong-bondong duduk di majelis berkah. Apa itu majelis berkah? Yang pertama, kita ke Bait Al-Azkar An-Nawawi, ada hadis riwayat Imam Muslim. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim dikatakan dalam sabda baginda Rasul, siapa orang yang duduk dalam satu halaqah, mereka berzikir kepada Allah, mereka bersalawat salam kepada baginda Rasulullah, lalu mereka bacakan ayat-ayat Allah, illa hafatzhumul malaikah, maka semua yang hadir akan dikerumuni oleh malaikat-malaikat Allah. Jamaah masih semangat? Enakan mana Pak, dikerumunin malaikat atau setan? Kalau malaikat biasanya jalannya ke surga apa ke neraka? Kalau setan berarti bapak-bapaknya jalannya lagi ke surga apa ke neraka? Yakin bapak sedang duduk di taman surga. Walaupun orang kalau sudah jalan ke taman surga, jalannya ke surga, apa kata Rasulullah dalam sabdanya tertulis dalam kitab Minhajul Abidin, ala wa innal jannata hubbat bil makari, ala wa innan nar hubbat bisyahawat. Jalan ke surga dihias dindingnya dengan al makari, yang kagak enak di dunia Pak, itu jalan ke surga. Sebaliknya kalau jalan ke neraka, ala wa innan nar hubbat bisyahawat, jalan ke neraka itu mudah. Kenapa? Karena jalan ke neraka dihias dindingnya dengan syahwat. Yang enak-enak di dunia itu jalan ke neraka. Jujur Pak nih, enakan mana ngeliat ustadz apa ngeliat artis? Jangan goroh Pak. Ini bener kagak nih? Enakan ngeliat ustadz apa ngeliat artis? Enakan ngeliat Ustaz Aang megang mic apa ngeliat Saskia Gotik megang mic? Pokoknya bohong ini nih. Ini kalau ngeliat Ustadz megang mic udah mulai tanda orang beriman, badan tegap, pala nunduk, mata merem. Ada bunyinya dah. Tidur dah. Betul Pak? Betul? Tuh kan betul. Tapi kalau udah lihat Saskia Gotik megang mic, saya yakin apalagi dia udah goyang itik-itik, jamaah pasti pada mendelik. Bahkan yang hadir banyak, ini gambaran Pak, orang ibadah jalan ke surga, ada baik cobaannya. Ini sohibul bait, pengen banget syukuran, dikasih gerimis, hujan, yang diundang bingung dah, gua datang kagak, pas retek tangannya keluar di atas depan, ya gerimis, ya kecil lagi. Ini kalau gede enak nih gue izin. Nah, ketika orang sudah ikhlas duduknya karena Allah, apa kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, dikatakan ikhlas bil ibadah jaminan hidup berkah. Orang yang duduknya ikhlas, niat untuk ibadah, dia bertaklim, dia bersilaturahim, maka insya Allah jaminan orang yang duduk di majelis berkah, pulang dari majelis berkah, insya Allah hidupnya tambah berkah. Amin. Hidupnya tambah berkah. Silaturahim kayak begini kagak ada ruginya Pak. Betul Pak? Betul. Kita ini bagaimana nggak dibilang taman surga, lagi zikir enak-enak, kue kotak nyampe. Betul Pak? Betul. Habis kue kotak, bentar lagi besek warna merah. Mana beseknya diperlihatkan. Betul Pak? Betul. Ini kan bener kayak gambaran surga Pak. Kagak masak, kagak ngapain, besok makanan nyampe dewek. Artinya besok makanan nyampe dewek, kue nyampe dewek, buah-buahan sampai dewek. Panggil orang sini dewek sendiri, maksudnya datang sendiri, udah jadi sendiri. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di sini pun gambaran ini baru dunia, taman surganya. Bagaimana surga beneran besok menanti Bapak semua. Ya mudah-mudahan sih semuanya min ahli surga. Cuman jangan pada mampir Pak. Ya mudah-mudahan surga semua. Iya mudah-mudahan pada masuk surga. Ini pada masuk surga semua. Ini aminnya ragu-ragu Pak. Amin ya robbal. Maka orang pengen berkah kuncinya 4, padahal banyak banget yang lain. Saya nyampein 4 doang nih ya biar kelar. Kaitan dengan apa? Yang pertama, orang pengen hidup berkah. 1, jangan tinggalin tasyakur bin nikmah. Hidup kudu pandai bersyukur. Kata Rasulullah dalam sabdanya, likulli syai'in iqal
Wa iqalun nikmah asyukru. Segala sesuatu itu memiliki ikatan nikmat yang Allah anugerahkan kepadamu dengan cara kita pandai bersyukur sama Allah. Asyukru bil qaul, yang pertama syukur dengan ucapan. Asyukru bil af'al, yang kedua syukur dengan perbuatan. Asyukru bil qalbi, yang ketiga syukur dengan hati dan perasaan. 3 syukur ada, jaminan hidup makmur. Mudah-mudahan nih semuanya min ahli syukur. Bukan cuma sohibul bait mau nyunatin anak dia syukuran, kita juga yang hadir min ahli syukur. Sohibul bait gimana saya lupa orangnya. Oh ini ya Pak ya, Kesarum apa Hambali ya. Mudah-mudahan Pak min ahli syukur, beliau penyelenggara, insya Allah pahalanya gede. Amin. 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 Apalagi situasi pandemi Covid kayak begini Pak, apa lockdown. Betul Pak, betul. Orang banyak di PHK, nyari duit susah, betul. Nyari kerjaan susah, apa bayar serba susah, sampai kawin rada susah. Betul apa betul Pak? Ustadz juga banyak yang susah loh Pak. Artinya kita syukuri aja, karena bicara rezeki itu bukan cuma fulus. Badan sehat, rezeki, betul. Mohon maaf ya Pak ya, mohon maaf lahir batin. Walaupun memang ada yang ngomong hidup tanpa fulus ya kagak mulus, walaupun ujung-ujungnya tetap mampus. Artinya kita hidup kudu pandai bersyukur kepada Allah. Badan sehat itu nikmat. Bagaimana kagak Pak? Ini persendian dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apa kata Rasulullah? Ada berapa persendian? Situna wasalasu mi'an mufassal. Ada 360 persendian. Yang setiap persendian itu ternyata Pak kagak gratis, harus dibayar dengan sedekah. Habib Jindan pernah ngomong, Habib Nopal pernah ngomong. Apa kata Habib Nopal? Kalau 360 persendian itu harus dibayar dengan sedekah. Kalau satu sedekahnya 10.000, setiap hari kita harus bayar sedekah buat syukur nikmat sehat. Berapa duit? 360 kali 10.000 berapa duit Pak? 3.600.000. Syukur nikmat harus dibayar. Siapa bilang sehat itu gratis? Siapa bilang badan sehat itu gratis? Akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kalau sehatnya walafiat, selamatlah Bapak. Tapi kalau sehat wal maksiat, ditanya nanti kita sama Allah. You understand? You understand? Ya udah, kalau udah ya serama kelar nih Pak. Nih terus kagak nih? Orang sehat banyak Pak. Sehatnya bukan ke masjid, bukan pengajian, bukan silaturahim. Sehatnya tangkrang tongkrong. Dikit-dikit ke pos ronda dari mulai sore-sore sampai subuh kuat, giran ngaji aja kedakar kedeker. Ada yang begitu Pak? Banyak. Giran ronda kuat, ngongkok kuat, yang gaplek berjam-jam kuat. Kalau giran ustaz ceramah udah mulai kedakar kedeker. Angkat kiri, angkat kanan, nengok kiri, kanan. Deketin dia mulai besok belum nyampe lihat. Pokoknya kita ini ada baik ujiannya. Maka syukurlah kita kepada Allah. Hari ini kita kumpul di rumah Sohibul Bait, doain anaknya yang sedang dikhitan. Bapak doain anak orang biar soleh, hakikatnya Bapak sedang berdoa buat anak kita sendiri biar soleh. Bapak doain orang lain biar sehat, hakikatnya Bapak lagi ngedoain diri sendiri biar kita sehat juga. Bapak doain orang biar rezekinya lancar, biar berkah, hakikatnya itu kita lagi doain diri sendiri biar sehat dan juga berkah. Jamaah, itu basic kerupuknya udah ulet belum? Ini terusin. Nah kalau orang rajin doa bidoa, jaminannya insya Allah berkah. Bapak jangan bosan, ada tukang dagang lewat, ngomong aja Pak, maaf saya nggak bisa beli, mudah-mudahan abang dagangannya cepat laris, biar berkah rezekinya. Niat orang tukang apa? Gojek, doain biar supaya banyak penumpangnya. Ini ngomong-ngomong sambil saya ceramah, makanannya dimakan aja Pak, soalnya nggak enak saya jadi diem baik, ngomong baik. Iya itu silakan atas nama Sohibul Bait, itu makanan yang di kotak dimakan sambil dengerin ceramah sambil makan, enak nggak Pak? Enak. Bapak puas, yang ceramah lemas. Enggak bercanda, insya Allah udah enak aja udah. Yang penting kita mah enak-enak aja ya Pak ya. Yang pertama, tasyakur bin nikmah. Apa kata Allah dalam firman-Nya? Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau syukur ditambah, tapi kalau kubur diazab. Saya mohon maaf ya Pak ya, ini sekarang musibah kan kagak ngaso-ngaso.
di mana-mana banjir, banjir bandang, banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi, di darat, di udara, di laut banyak kerusakan. Zaharul fasada fil bahri wal bahr, fil ardi wal bahr. Banyak kerusakan. Di mana-mana ada kerusakan. Semua apa? Bima kasabat aydin nas. Semua karena lantaran kita manusia tangannya pada suka merusak. Betul Pak? Betul? Kalau Bapak sudah duduk di sini ikhlas karena Allah, doain diri kita, doain sohibul bait, doain keluarga kita, doain juga bangsa kita biar aman, damai, tentram, berkah. Jamaah, jamaah, kita kan nggak tahu Pak dari mulut siapa yang doanya dikabul sama Allah. Makanya sohibul bait ngundang kita tujuannya apa? Sohibul bait itu pengen berkah keluarganya, berkah anaknya, berkah rezekinya. Dia undang saudaranya, handai tolannya, tetangganya. Beliau yakin kalau sudah yang hadir banyak seperti ini, dari mulut yang mana yang doanya dikabul sama Allah. Betul Pak? Makanya kita nggak boleh pandai ngeremehin orang, nggak boleh pandai ngeremehin manusia orang lain. Kadang-kadang orang yang kita anggap remeh, dia luar biasa di mata Allah. Makanya jujur Pak, jadi penceramah itu berat loh tanggung jawabnya. Jangan dikira enak buat duduknya di depan, kita aku gelas dia aku botol, mau nantar amplopnya juga, parcelnya gede, enak buat datang belakangan pulang duluan. Mohon maaf ya Pak, jadi penceramah ini tanggung jawabnya berat loh Pak. Makanya saya mah jujur aja, kita ini sama semuanya di hadapan Allah. Betul? Jangan-jangan yang ceramah ini dosanya lebih banyak daripada yang dengerin. Betul Pak? Betul? Tuh kan betul Pak. Jangan-jangan yang ceramah ini dosanya seabregan daripada yang dengerin. Betul? Makin kuat be betulnya. Emang kita mah pendosa. Iya Pak, iya. Harapan kita pulang dari sini kita makin berkah, dosa kita diampuni Allah. Sohibul bait, kabul hajatnya, berkah rezekinya. Di awal saya katakan Bapak jangan bosan doain orang. Semakin sering doain orang, Bapak sama dengan berdoa buat diri sendiri, buat diri sendiri, buat diri dewek. Pokoknya semuanya insya Allah berkah pulang dari sini. Amin. Ya Robbal. Apalagi beliau ini sohibul bait mau khitan anaknya. Ngomongin khitan kan Pak, mohon maaf nih ya, ini kan syariat dari zaman Nabi Allah Ibrahim alaihi salam sampai syariat itu terus diikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang kafir sekarang pada sunat loh Pak. Orang Cina, Korea pada sunat, Jepang pada sunat, tapi bukan untuk syariat. Mereka sunat dikhitan hanya sekedar untuk kesehatan. Orang yang dikhitan sama yang kagak, sehatan yang dikhitan. You understand? Di Amerika, di Eropa udah rame dikhitan Pak. Khitan juga udah rame di sono. Orang kafir pada sunat, tapi mereka dikhitan bukan untuk syariat ajaran Islam, tapi mereka di Eropa, di Amerika banyak yang pada khitan hanya sekedar untuk pemuas seksual belaka. Katanya Pak, yang dikhitan sama yang kagak enakan yang dikhitan. Ya betul-betul juga. Ini udah pada dikhitan belum? Oh, udah bangetan amat. Mau sunat 2 kali pada copot ntar. Artinya jamaah yang dimuliakan Allah, maka bersyukurlah kita jadi orang Islam. Yakin Pak, Islam ini ajaran yang bener. Dari khitan aja tuh udah kelihatan orang kafir pada ikut. Bahkan banyak orang di luar Islam yang pada masuk Islam gara-gara meneliti tentang hebatnya khitan. Mudah-mudahan kita bisa jaga keislaman kita sampai akhir hayat kita. Amin. Bahkan dikatakan al-fitratu khamsun. Kata Nabi dalam sabdanya, fitrah itu, sehat itu ada 5. Boleh saya bahas dikit doang nih Pak? Ini nggak apa-apa ini. Ya Allah, udah jam 10 ini Pak. Ini perjanjiannya Bang Hambali jam berapa? Hah? Ini Menteri Perhubungan gimana ceritanya? Katanya nanti Eta datang jangan malam-malam, sore-sore, biar kelarnya sore, begitu. Nah ini kalau malam gimana ceritanya? Ya Allah, al-fitratu khamsun, yang dikatakan fitrah itu ada 5. Orang pengen sehat, pengen berkah. Yang pertama, 1 al-khitan, disunatin. Yang kedua, selain khitan apa Pak? Yakni waqasyus syarib. Kalau pengen sehat, kumis cukurin, kumis bersihin. Kumis. Kalau mau Bapak demen miara kumis, ini Bapak kumis ya. Ini pada senang miara kumis ditipisin. Ini Nabi ngomong, bukan ke saya.
Jenggot panjangin, kumis abisin, itu sunnah. Bapak yang demen miara kumis kagak mau dihabisin, ya bolehlah dipelihara, ditipisin setiap hari Jumat, digunting, ambil sunnahnya aja. Gunting, jangan bibirnya, sunnah anunya. Wa qasus syarif. Kemudian hadirin jamaah dimuliakan Allah, apa wanatbul ibad, pengen sehat, ini bulu katiak suruh apain? Cabutin. Jangan ketek, bulunya panjang selain mengganggu orang dalam. Bapak kan hobi sholat jamaah nih, berangkat sholat berjamaah, kira-kira demen gak kalau samping orang lagi Allahu Akbar breng ketek, jadi kagak khusus semuanya. Bukannya Allah baca Fatihahnya khusus, akhirnya ketek. Betul Pak. Nah maka bulu katiak itu jangan dianggap remeh. Nabi nyuruh suruh apain? Cabut gak bisa, bersihin. Kemudian apalagi selain khitan, wa qasus syarif, wa natul ibad, wa taqliful azfar, kuku suruh potong Pak. Pernah sahabat Nabi nih ya Pak, sahabat Nabi Nabi lihat sahabat ada yang kukunya panjang, apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, potong itu kukumu, karena setan itu ciri-cirinya kukunya panjang. Berarti kukunya panjang sama dengan sehingga ngomong ya. Ini setan mukanya jadi berak-mari dong. Masa bilang yang ngomong berarti setan begitu. Artinya Pak, mudah-mudahan nih kita jangan dianggap remeh hal-hal kecil nih. Jangan dianggap remeh. Yang pertama tadi khitan, alhamdulillah anak beliau ini sudah. Kemudian apalagi nanti, dan yang ini al-istihdad. Yang kelima itu Pak yang bikin sehat, istihdad. Apa itu istihdad? Mencukur bulu di sekitar paham udah paham. Makin sering apa setiap Jumat, terutama Jumat ya sunahnya ya, dicukur, jangan dipanjangin baik. Dikoret, dihabisin. Kenapa? Itulah fitrah bikin kita sehat. Ternyata apa bener, makin panjang makin gak enak. Kadang-kadang orang lagi pada apel, apa gitu, pada kita lagi main gitar, jadi kagak enak. Ketika orang itu pengen sehat dengan khitan, pengen sehat dengan qasus syarif, pengen sehat dengan istihdad, ternyata Islam tuh ngatur dari atas sampai bawah, semua ada dalam ajaran Islam. Betul Pak? Betul. Maka syukuri nikmat kita jadi orang Islam. Alhamdulillah, hari ini mudah-mudahan iman Islam kita makin kuat dengan acara ini. Amin. Yang kedua, singkat kunci berkah selain tasyakur bir nikmah, yang kedua tafakur. Apa itu tafakur? Ayo Pak kita mikir di sini. Didik anak itu sekarang gampang apa susah? Alhamdulillah, Sohibul Bait udah didik anak sesuai dengan syariat. Apa maksudnya? Di khitan. Insya Allah tetesan darah jadi saksi. Kelak nanti ini anak bawa apa filosofi darah Pak? Bu ya jadi orang Islam itu harus siap berdarah-darah. Artinya apa berdarah-darah? Kalaupun dibutuhkan, kita bukan cuma jihad. Jihad bukan cuma untuk keluarga mencari nafkah. Kalau memang saatnya jihad pun wajib hukumnya dalam umat Islam. Dan saya yakin Pak, yang namanya darah itu udah simbol keberanian. Mudah-mudahan tetesan darah ini jadi saksi buat Ananda bahwa hidup itu penuh dengan pengorbanan, penuh dengan cobaan, penuh dengan kerikil-kerikil tajam. Betul Pak? Dulu kita mulai dari dilahirkan sobium, gede dikit waladun, gede dikit subanun, gede dikit rajulun. Mulai dewasa kita Pak, maaf lahir batin, makin kesono kita makin tua apa makin muda. Setelah sobiun balita, gede dikit waladun, jadi anak-anak kita Pak. Habis waladun gede dikit jadi syubanun remaja. Habis syubanun remaja gede dikit jadi rojulun dewasa. Habis rojulun mulai tuh rambut yang tadinya hitam udah mulai kerontokan, bulu jambu warnanya pada putih. Kulit yang tadinya kenceng udah mulai ngendor. Kaki udah pada urat asem. Betul Pak? Yang biasanya lari sono lari sini sekarang lari dikit asam urat. Mohon maaf lahir batin, darah udah pada apa? Naik. Itu penyakit kagak ngaso-ngaso. Tafakurilah semua bahwa kita ini manusia. Kita lahir dari Allah, akan kembali kepada siapa Pak? Allah. Ujung-ujungnya pada mau kemana semua? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah yang ngeluarin kita dari perut ibu kita nggak tahu apa-apa, nggak ngerti apa-apa. Allah kasih penglihatan, Allah kasih pendengaran, Allah kasih hati dan perasaan. La'allakum tashkurun. Intinya supaya kamu menjadi hamba Allah yang bersyukur. Mudah-mudahan pulang dari sini kita makin ahli syukur. Amin. Makin ahli syukur. Amin. Makanya Pak, mohon maaf lahir batin, apa aja sekarang mah syukurin aja Pak.
Bapak mohon maaf ya, yang anaknya susah diatur jangan sedih Pak. Jangan bilang bapak itu anak bandel dijewer kupingnya, kamu bener-bener susah diatur ya, anak setan lu ya, anak setan. Maaf ya Pak, kalau anak bapak dibilang anak setan berarti bapaknya apa? Astagfirullahaladzim. Sayugiannya anak itu harus doa, kagak bosen-bosen Pak. Ingat ya ketika anak pertama kali dilahirkan, kemudian kita azanin dan ikomatin, habis itu kita didik dengan yang baik, kita apain Pak? Ya Allah, dia itu nggak ada dosanya, dititipin sama kita. Kita yang tanggung jawab. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Anak itu bersih nggak ada dosanya. Fa innama abawahu yumajjisani aw yahwidani aw yunassirani. Bapak ibunya yang nentuin anak mau kemana nih bocah udah gedenya. Betul apa betul? Mudah-mudahan nih anaknya Soebul Bait, insya Allah ya bapak kita ya nih bapak Mukhlasin, insya Allah anaknya soleh. Anaknya soleh. Kalau hari ini bapak-bapak, saudara-saudara ada anaknya yang susah diatur, jangan sedih Pak. Harus punya keyakinan. Mungkin hari ini susah diatur, yakinlah 10-20 tahun yang akan datang dia akan membuat bapak bangga sebagai orang tuanya. Lalu bapak diajak ke kantor Departemen Agama, dipoto, cekrek. Ini apaan toh? Alhamdulillah, sebagai tanda bakti ananda, papa sama mama saya berangkatin ONA plus haji plus. Wih, dipeluk anaknya sambil nangis. Uang dari mana kamu? Surat tanah bapak udah saya ambil. Mainan apa ya ini hadirin. Ya mudah-mudahan sih kita nggak begitu maksudnya. Tapi berangkatin haji orang tua, berangkatin umroh, bahagiain orang tua, insya Allah. Kabul. Dah tasyakur, tafakur. Dah mikir kita Pak, mikir. Apa yang maksudnya tafakur? Mikir kita. Emang kita mau kemana? Ujung-ujungnya ya tetap baik. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, presiden, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, Pak RW ada nih Pak? Pak RW, Pak RT ada? Mana Pak RT? Nggak tahu Pak RT ya, gua kena nih. Ini Ustadz rese nih Ustadz nih. Ya maaf ini Pak RT ya, biar adil ya, oke? Ya Pak RT. Gue ngomong nih mati. Saya makan ke Pak RT. Pak RT. Panjang umur, amin. Ya Allah, mudah-mudahan ujung-ujungnya Pak Ustadz Aang. Ya kira saya rada takut ya Pak. Emang kita mau kemana? Ujung-ujungnya kita pada kesono. Lahir kagak bawa apa-apa, besok juga mati kagak bawa apa-apa. Kalau ada yang kaya, ada yang miskin, itu mah cuma roda ujian hidup. Kalau kata Bang Haji Roma, yang kaya janganlah bangga dan jangan busungkan dada. Toneng itu dong, biar kompak. Yang kaya janganlah bangga dan jangan busungkan dada. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Toleng. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena toleng, bukan karena harta, bukan karena rupiah, tapi dilihat dari takwa kita kepada Allah. Mudah-mudahan pulang dari sini makin takwa. Tasyakur, tafakur. Yang ketiga Pak, pengen hidup berkah jangan tinggalin zikir. Zikir itu bikin nenangin hati. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Makin banyak zikir, hati makin tenang. Betul Pak, betul? Betul. Apalagi udah bulan Rajab ini mau habis, 10 akhir Rajab nih. Dikit lagi selesai Sya'ban. Rajab syahrullah, bulannya Allah. Apa pesan Nabi di bulan Rajab? Anibu ila rabbikum fastaghfiruh min dunubikum wajtanibul ma'asi fi syahril haram wa huwa rajabun. Di bulan ini kita suruh banyak tobat, jauhi maksiat, banyak istighfar. Makanya di bulan ini ada istighfar Rajab. Rabbighfirli warhamni wajburni warfani wadini wa'afini. Nah kalian aja Pak sujud Allahu Akbar. Nah itu mah doa duduk di antara dua sujud kelas. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. 3 aja udah. Ya Allah ampunilah saya, amin. Rahmatilah saya, amin. Wa tub alayya, terimalah tobat saya. Tuh Pak, orang yang paling enak itu orang yang dapat rahmat, tobatnya diterima, dapat ampunan Allah. Rahmat Allah itu di atas segalanya Pak. Kalau kita pada bangga dengan sholat kita, saya yakin Pak Ustadz masuk surga dari sholat saya. Belum tentu hadirin. Sholat kayak kita ini maaf lahir batin, baru badan doang sholat, otak masih jalan-jalan. Allahu Akbar, ya Allah kunci motor masih nyangkut.
Betul Pak, betul? Ya ya, Allahu Akbar. Mana imamnya lama ya, motor gilan. Jadi dipikirin motor apa Allah Pak? Kita banyakkan badan sholat tapi otak jalan-jalan. Biasa Ramadan kan ada, udah kangen sama Ramadan, kangen nggak sama sholat tarawih Pak? Kangen imam yang cepat apa imam yang lama? Yang lama, itu yang lama nih. Jadi ya, ikutin Nabi, 1 rakaat 2 juz. Rakaat kedua 1 juz, berarti 2 rakaat 3 juz. Kira-kira kalau kita praktekin di musola masjid kita ini 2 rakaat 2 juz Pak, pas imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang imam masih ada, makmum masih ada nggak? Mau pada kemana ini? Ada yang nongol padanya di jendela, Pak Ustadz saya pamit dulu, copot. Betul Pak, betul? Artinya mbok ya kayak gitu nih, ibadah maunya yang enak-enak baik. Iya, rahmat Allah di atas segalanya Pak. Kita masih rajin puasa, tapi juga makin rajin juga maksiat. Puasa rajin, ngomongin orang rajin, betul? Rajin mah rajin puasa, sholat mah sholat rajin, tetangga beli mobil, makai beli bodrek, puyeng malahnya, betul Pak? Maksiat yang ditakuti Imam Ghazali itu bukan mabuk, judi, zina, iya itu juga namanya maksiat. Judi maksiat, mabuk juga maksiat, tapi maksiat yang ditakutin Imam Ghazali adalah maksiat hati. Kalau sudah ada iri hati, benci, dengki sama saudara sendiri, ini yang ngeri Pak. Mudah-mudahan pulang dari sini hati kita pada tazkiyatun nufus, jiwa kita dibersihin sama Allah dengan silaturahim kayak begini, amin. Karena silaturahim kayak begini gak ada ruginya, yang ada silaturahim kayak begini insya Allah Allah kasih sehat, panjang umur, murah rezeki, sebelum mati berangkat haji, pulang haji baru astagfirullah. Ya jangan dulu, mudah-mudahan masih panjang, amin. Tasyakur, tafakur, zikir, dan terakhir Pak. Udah ini terakhir, tenang aja, di sini basic dibagi-bagiin. Yang terakhir ya Pak ya. Mohon maaf ya soal ngomongin basic sama kue kotak jangan dianggap remeh loh Pak. Ini guru saya ngomong, mungkin Mang Hambali juga pernah dengar. Makanan yang ada di majelis kayak begini Pak, udah dibacain doa, dibacain zikir, ini bukan makanan sembarangan makanan. Akhirnya mirip sama yang di warung. Makanan juga banyak orang yang buat, tapi ini beda karena sudah didoain. Makanya kalau ibu-ibu ngaji nggak kayak bapak-bapak, ngaji pada pakai sarung, koko, kelat. Kalau ibu-ibu rapi dandan, pakai budak 2 cm, sifat mata besok-besok, lipstik, dan tidak ketinggalan membawa tas. Betul apa betul? Kalau bapak-bapak kan nggak kue, udah buat dia doang. Kalau ibu-ibu mah Pak nggak kue, ingetin bontot, masukin ke dalam. Anak pertama masukin ke dalam, kue cucur masuk lagi, bugis masuk, semangka dia bingung, ini semangka gue masukin ngair. Ya Allah, ini kue bugis kagak, gorengan kagak, adanya semangka doang, terpaksa dah semangka masuk dalam tas, ngair dah tuh, ditaruh pas pulang ngaji di gantungan, anaknya tidur di bawah pada netes, tes ini apa sih Mah merah-merah, ya Allah semangka bekas kemarin ngaji, ketinggalan ya, betul Pak, betul. Nah kita ini nyari berkahnya Pak, kata guru saya, makanan yang begini udah jadi berkah, makanya orang dulu pada sehat-sehat. Mudah-mudahan yang nanti pulang dari sini Pak, bagi makanan ini kita buat anak-anak kita. Tuh kalau dulu mengaji Pak, ingat buat saya, kalau udah guru bekas minum guru pada berebut, dikasih anak kita suruh minum. Mudah-mudahan kalau babangnya jadi ulama, jatuh di anak jadi ulama. Minum tong minum, sampai saya berebut dulu bekas kopi guru saya, udah habis tuh airnya gak ada, adanya ampas doang. Saya makan ampasnya Pak. Harapan saya kali aja saya jadi penceramah besok udah gede. Alhamdulillah Pak. Ini jadi apa ini namanya? Ya penceramah, walaupun RT-ional. Ya mudah-mudahan lama-lama nasional. Amin apa Pak? Ya ikhlas pun tiba amin. Ya amin ya robbal. Tasyakur, tafakur, jangan tinggalin zikir. Dan yang keempat, mohon maaf lahir batin Pak, yang ini pengen hidup berkah, jangan bosan bermuhasabah. Apa itu muhasabah? Introspeksi diri, pandai-pandai ngorek-ngorek kejelekan diri sendiri, jangan pandai ngorek-ngorek kejelekan orang lain. Kalau kita tinggal di Kapling ini Pak, banyak perbedaan dengan saudara kita. Ada orang Muhammadiyah, ada orang NU, yang pada berantem. Ongko-ongko baik, sholat subuh dia mau pakai kunut, mau kagak, yang penting subuhnya 2 rakaat. Betul Pak, betul? Jangan sampai dia pakai kunut dia kagak, pada berantem. Akhirnya yang nongkrong di warung yang kagak sholat, mendingan gua kagak sembahyang kagak berantem. Betul Pak, betul?
Bapak mau terawihnya 20 rakaat, witir 3, silakan. Yang mau terawih 8 sama witir 3 11 juga silakan. Yang penting terawih. Iya Pak iya? Walaupun kadang-kadang nih asal udah Ramadan ada baik viral tuh video terawih tercepat lah di dunia. Allah Akbar. Bener gak Pak? Ah ini pada ngikutin. Nih terawih enak kayak begini nih. Iya buat bapak-bapak yang masih ABG, masih semangat, masih sehat. Iya. Ini baru terawih nih, tarik mam. Nah kalau yang bapak-bapak umurnya, ibu-ibu yang umurnya 70, 80 ngikutin tuh geget. Dia mau pindah ke musola lain, musolanya jauh, ini ngikutin juga. Udah mulai terawih mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal nyari tembok mati Anda. Akhirnya pas selesai terawih, ada pengumuman di musola, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak pulang mati gara-gara terawih. Lah abongan terawih satu orang satu malam ada yang mati, 2 malam ada 2 orang mati. Nggak ada sejarahnya Pak, terawih makan tumbal. Maksudnya terawih artinya tenang. Saking tenangnya Rasulullah dalam terawihnya Pak, 1 rakaat bisa 3 juz, 2 rakaat bisa sampai 2 juz. Jadi 2 rakaat 3 sampai 5 juz. Ini menggambarkan apa? Ketenangan Rasulullah dalam tarawih. Kita jangan kejar target. Musola lain udah kelar lagi doa. Ini gimana sih Mam? Kita belum kelar. Lah emang mau ngapain? Mau nge-track emang? Betul Pak betul. Ibadah kudu ikhlas. Konsentrasi, hadirkan hati jiwa raga kita kepada Allah. Sambil muhasabah. Ruku berarti saling menghormati, sujud pala yang paling tinggi bisa sama rendah dengan kaki yang paling bawah. Nggak boleh sombong dalam hidup kita. Yang sekarang kaya alhamdulillah, yang miskin jangan putus asa, siapa tahu besok jadi orang kaya. Yang kaya juga jangan sombong, kalau Allah mau hari ini harta kita diambil sama Allah. Betul Pak? Maka hari ini yuk sama-sama, mudah-mudahan hidup kita makin berkah. Dengan pertama tasyakur bin nikmah, yang kedua apa Pak? Yang kedua apa? Tafakur. Yang ketiga banyakin zikir yang paling indah as-shalah. Dan yang keempat apa Pak? Muhasabah. Mudah-mudahan kita doain anak sohibul bait Bapak mukhlasin, insyaallah anaknya soleh. Anaknya soleh. Anaknya soleh. Anak soleh adalah doa dari ayah bundanya. Yang pertama, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Bareng-bareng astaghfirullah rabbal astaghfirullah minal khotoya. Hidup di dunia sebentar saja, sekedar mampir sekejap mata. Jangan terpedaya, jangan terpesona. Akhirat nanti tempat pulang kita. Akhirat nanti hidup sebenarnya. Astaghfirullah. Berkahi kami ya Allah. Baraya astaghfirullah minal. Barang siapa Allah tujuannya, niscaya dunia akan melayaninya. Namun siapa dunia tujuannya, niscaya akan mati dan pasti sengsara. Diperbudak dunia sampai akhir
masa astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khotaya. Lebih semangat. Astaghfirullah Rabbal astaghfirullah. Tangannya diangkat sama-sama. Rabbi zidna ilman nafi'a wa wafiqna amalan makbula wa wahab lana rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfir. Berkahi kami ya Allah, berkahi semua kami yang hadir ya Allah. Firullah minna. Berkahi keluarga besar Pak Mukhlasin ya Allah. Firullah. Berkahi anaknya, istri dan keluarganya ya Allah. Astaghfirullah minal khotaya. Lebih semangat. Astaghfir. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa bapak ibu kami ya Allah. Rindu melihat wajah orang